Sebanyak 26 pemain timnas U20 Indonesia menjalani pemusatan latihan TC yang berlangsung di Qatar. Indra Syafri temani Sintayong dihujat soal pemanggilan pemain timnas Indonesia. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Sebanyak 26 pemain timnas U20 Indonesia menjalani pemusatan latihan TC yang berlangsung di Qatar. Timnas Indonesia U20 segera menjalani pemusatan latihan TC di Qatar. Mereka pun terbang ke negara Asia Barat pada Jumat tanggal 22 Desember tahun 2023 dari Bandara Soekarno Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, memakai pesawat Qatar Airways. Sebelumnya mereka sudah menjalani tes medis atau MCU di rumah sakit di Cibubur. Proses MCU tersebut berlangsung pada Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Iqbal Gwijangge dan kolega nantinya akan berlatih di Akademi Aspire, Doha. Sebanyak 26 pemain dibawa oleh sang pelatih, Indra Syafri, dalam TC tersebut. TC tersebut digelar sebagai bentuk persiapan menatap sejumlah turnamen di 2024 nanti. Skuad Garuda Muda akan menatap Piala AFF U19, kualifikasi Piala Asia U20, dan target lolos ke Piala Dunia U20 2025. Sejumlah pemain muda asuhan Bima Sakti di Timnas Indonesia U17 sudah masuk dalam skuad Indra. Salah satunya adalah Iqbal Gwijangge yang merupakan kapten. Namun dalam pemanggilan TC tersebut, Indra tidak menyertakan duo nama pemain keturunan. Adapun kedua pemain yang dimaksud adalah Welber Jardim dan Amar Brik. Sebab, mereka diyakini lebih baik berlatih serta bermain bersama klub masing-masing. Dengan begitu, kemampuan kedua pemain tersebut akan semakin terasah. Welber Jardim saat ini memperkuat tim muda Brasil, Sao Paulo U17. Sementara itu, Amar Brik membela TSG 1899 Hoffenheim U17. PSSI telah merilis nama 26 pemain yang bakal bergabung dengan Timnas Indonesia U20 dan menjalani pemusatan latihan di Qatar mulai tanggal 22 Desember tahun 2023. Timnas Indonesia U20 yang dipimpin oleh Indra Syafri memanfaatkan akhir tahun dengan menjalani pemusatan latihan. Bismillah kita memulai persiapan awal tim U20 Indonesia pada pekan ini di Qatar. Pemain-pemain yang dipanggil di awal pemusatan latihan ini yakni sebagian besar pemain tim U17 pada Piala Dunia U17 2023 yang notabene kelahiran 2006 dan 2007. Selain itu, pemain-pemain kelahiran 2005 yang bermain di Liga 1 dan 2, ujar Indra Syafri dikutip dari rilis PSSI. Dalam daftar nama yang dirilis, banyak nama-nama yang sudah familiar, mulai dari nama yang memang sudah ada di Timnas Indonesia U20 maupun nama yang sebelumnya memperkuat Timnas Indonesia U17. Jidabin, Hugo Samir, Donitri, Arhan Kaka, hingga Sultan Zaki masuk dalam bagian 26 nama pemain yang berangkat ke Qatar. Indra Syafri sendiri memasang target Indonesia lolos ke Piala Dunia U20 2025 di Chili. Indra Syafri punya pengalaman bagus di Timnas Indonesia U20. Ia sempat membawa Indonesia ke babak perempat final Piala Asia U20 2018 yang artinya Indonesia tinggal satu langkah lagi lolos ke Piala Dunia U20 2019. Namun sayangnya saat itu Indonesia kalah 0-2 dari Jepang dan tidak mampu lolos ke babak berikutnya. Tim nasional Timnas Indonesia U20 memiliki agenda yang cukup padat di 2024. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pelatih Indra Syafri akan melakukan berbagai cara untuk memperkuat Timnas Indonesia U20, termasuk memanfaatkan para pemain keturunan. Dalam menghadapi berbagai turnamen, Piala AFF U19 2024, kualifikasi AFC U20 2025 dan kualifikasi Piala Dunia U20 2025. Indra Syafri mengatakan pemain keturunan pastinya bisa menjadi opsi menambah kebutuhan timnya. Namun, dia pastikan pemain keturunan harus punya kualitas agar bisa mendompleng performa Timnas Indonesia U20. Kalau ada pemain yang bagus di luar dan sudah punya paspor Indonesia, pasti akan kami bawa. Tapi kualitasnya bagus, kata Indra Syafri di Bekasi, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Pria yang menjabat Direktur Teknik PSSI itu mengatakan saat mengantongi pemain-pemain potensial akan mengusulkan ke Badan Tim Nasional (BTN).
Sebab, BTN akan menindaklanjuti tahapan selanjutnya. Kami rekomendasikan sebagai penanggung jawab kepada BTN. Nanti BTN laporkan ke Ketua Umum PSSI, sambung Indra Syafri. Indra Syafri mengatakan keputusan pemain yang direkomendasikan dinaturalisasi atau tidak berada di tangan PSSI. Sebab, PSSI akan melakukan berbagai pertimbangan lebih dahulu. Nanti PSSI akan merespons apakah dinaturalisasi atau tidak, karena menjadi pemain timnas wajib punya paspor Indonesia, ujarnya. Indra Syafri temani Shin Tae-yong dihujat soal pemanggilan pemain timnas Indonesia. Dua pelatih yang kini menangani timnas Indonesia, Shin Tae-yong dan Indra Syafri mendapatkan nasib yang relatif sama belakangan ini. Kedua sosok yang berdiri di belakang nahoda kepelatihan timnas Indonesia tersebut harus rela mendapatkan serangan verbal dari para warganet hanya beberapa saat saja setelah merilis daftar pemain di timnas yang diasuh masing-masing. Pelatih timnas Indonesia senior, Coach Shin Tae-yong, lebih dulu merasakan panasnya ketikan warganet Indonesia. Setelah laman resmi federasi, PSSI merilis 29 nama pemain yang akan dibawa ke pemusatan latihan di Turki pada tanggal 19 Desember tahun 2023 lalu. Pelatih berkebangsaan Korea Selatan tersebut langsung mendapatkan serangan dari warganet yang merasa tak puas dengan komposisi pemain. Secara garis besar, para warganet beramai-ramai menyerbu media sosial Coach Shin Tae-yong karena tak masuknya Nadeo Argawinata dan Stefano Lillipali dalam skuad. Selain itu, mereka juga beranggapan beberapa nama yang dimasukkan oleh Coach Shin secara kualitas tak layak untuk masuk dalam daftar pemain yang dirilis. Hal serupa juga terjadi pada pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri. Seperti yang telah diketahui bersama, Coach Indra dipercayai oleh PSSI untuk menghandle timnas Indonesia U20 yang diproyeksikan untuk merebut jatah tiket lolos putaran final Piala Dunia U20 pada tahun 2025 mendatang. Sama seperti Coach Shin, Indra Syafri pun merilis daftar pemain timnas U20 yang diproyeksikannya untuk masuk skuad melalui laman Federasi PSSI. Pada tanggal 21 Desember tahun 2023 lalu. Namun sayangnya, daftar rilisan yang dibuat oleh PSSI itu pun juga berimbas pada rujakan para warganet kepada pelatih yang sukses mempersembahkan medali emas SEA Games tahun 2023 tersebut. Hampir mirip dengan yang terjadi pada Coach Shin Tae-yong, warganet menilai, ada beberapa pemain yang harusnya masuk ke timnas U20 seperti Welber Jardim dan Amar Brik, namun ditepikan oleh sang pelatih. Tak hanya itu, sistem promosi degradasi yang diberlakukan dalam pemusatan latihan timnas U20 oleh Coach Indra, juga dikritik keras oleh para warganet karena dinilai sudah tidak zaman dan cenderung membuang-buang waktu saja karena tidak efektif.